Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Alifian Muhammad Raffi, mahasiswa jurusan Teknik Industri, Universitas Widya Mandala, Surabaya. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu inventory management. Inventory management sendiri merupakan suatu proses serta prosedur yang mengawasi pemantauan dan pemeliharaan barang-barang yang disimpan oleh suatu perusahaan. Barang-barang ini bisa berupa aset perusahaan, bahan baku, atau juga produk yang siap dikirim ke vendor atau konsumen akhir. Fungsi-fungsi manajemen persediaan. 1. Menjaga kestabilan bahan baku mulai dari kuantitas, kualitas, cost, delivery, hingga inventory. 2. Menjaga suatu komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. 3. Mengawasi suatu pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, bisa dikembalikan ke supplier yang tidak cocok. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan menurut fungsi antara lain. 1. Batch stock. Batch stock merupakan persediaan diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan saat itu. Yang kedua, fluctuation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diprediksi atau diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock. Persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan, tetapi yang ini bisa diramalkan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki bab berikutnya, yaitu jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw materials, yaitu persediaan barang-barang atau material berwujud fisik digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rakitan atau purchase part or components, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, dalam kata lain bisa disebutkan sebagai supplies, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Selanjutnya yang nomor 4, persediaan barang dalam proses, work in process, yaitu persediaan barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi, finished good, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirim kepada pelanggan. Kita memasuki biaya. Biaya sendiri dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu 1. Biaya pemesanan atau order cost. Order cost merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan barang yang dikeluarkan sejak awal order hingga barang sampai di gudang. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost merupakan biaya yang muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang telah dipesan sebelumnya. Yang ketiga, biaya persiapan setup cost, biaya yang muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan, dalam artian untuk servis, untuk perawatan, dan untuk lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir merupakan biaya kehabisan atau kekurangan bahan, merupakan biaya kekurangan atau kehabisan persediaan, adalah biaya yang muncul karena
bahan persediaan tidak tersedia saat dibutuhkan. Kita akan memasuki bagian metode. Metode sendiri akan dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama merupakan metode EOQ atau Economic Order Quantity. Pada metode ini, perusahaan akan melakukan pembelian persediaan berdasarkan jumlah pesanan yang diterima. Selanjutnya, yang kedua, metode MRP atau Material Equipment Planning. Pada metode ini, perusahaan akan melakukan perencanaan dan pengendalian persediaan untuk menjamin material atau bahan baku selalu tersedia untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga merupakan metode JIT atau Just in Time, di mana perusahaan tidak akan menyetop atau memiliki persediaan. Yang keempat merupakan metode analisa ABC. Pada metode ini, perusahaan akan membagi kelas-kelas tertentu untuk bisa memberikan sentuhan berbeda di setiap kelasnya. Metode periodic review, yaitu metode dengan melakukan pemesanan barang dengan jarak waktu atau interval waktu yang sama. Sekian materi yang saya sampaikan. Thank you and see you. Bye-bye guys.